Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Salam sehat dari Amerika. Oke, baik. Saat ini saya ingin memenuhi janji saya seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, saya akan ceritakan kisah cinta saya dengan suami saya sewaktu kami masih pacaran di Indonesia. Awal dating, terus kami pacaran sudah tahun, 2 tahun gitu kan. Bagaimana kami akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi, jangan skip-skip, silahkan ditonton sampai selesai. Dan juga jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, atau kalau kalian ada yang pengen kepo nih, pengen ditanya, boleh ditulis di komen ya, saya akan balas. Kita langsung saja. Setelah bertemu di gereja, ya di video sebelumnya saya sudah jelaskan, dating yang pertama ini atau pertemuan kedua yaitu di Monas, yaitu pada tanggal 1 Mei 2018, hari Selasa. Ya, saya ingat banget itu pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, tepat di Hari Buruh Nasional waktu itu di Jakarta. Pagi-pagi seperti biasa dia chatting saya, "Selamat pagi, ya good morning, how are you?" Kayak gitulah. Waktu itu saya ngajak, hari Selasa tanggal 1 Mei libur loh, kami libur, mau nggak ke Monas kita jalan gitu. "Oh oke." Dengan senang hati katanya gitu, dia senang gitu diajak jalan. Hari Selasa paginya itu ya kami ketemu di Monas. Waktu itu saya jalan kaki ke Monas karena memang nggak terlalu jauh. Jadi saya ngekos di Jakarta Pusat sekitar 15 atau ya 15 menit lah, 10 atau 15 menit lah jalan kaki dari kosan saya ke Monas. Singkat cerita, saya sudah nyampe di Monas dan saya tanya, "Kamu di mana?" Saya bilang. Saya lupa dia bilang di halte busway mana. Cuman waktu itu macet, ya waktu itu macet, terus 2 halte busway lagi sebelum Monas ya, dia WA saya, "Ini kenapa ya kok di sini rame?" gitu. "Kenapa ini kok rame banget, ada apa?" gitu. Terus saya bingung kan mau jawab apa. Nah, singkat cerita dia sampai di Monas. Sampai di Monas, terus dia bilang lagi, "Kok kamu nggak bilang sih kalau hari ini adalah hari Labour's Day, kenapa kamu nggak bilang?" gitu. Terus saya juga bingung, kenapa ya? Saya juga nggak tahu, maksudnya saya nggak tahu kalau saya harus mengatakan itu. Maksudnya saya pikir dia sudah tahu hari Selasa itu libur, tanggal 1 Mei itu hari buruh. Nah, terus kita jalan, kita jogging, saya langsung ngajak dia ke Monas, ke lingkaran utama Monas itu. Di tengah Monas itu lari tuh, lari. Dia bilang dia waktu itu merasa itu udah capek. Dia kayak udah capek, udah pengen berhenti. Cuman saya masih lari, saya masih semangat untuk lari. Dia mau bilang berhenti, dia mau bilang capek. Ya, dia sebenarnya di situ mau berhenti banget karena udah ngos-ngosan. Cuma dia gengsi kan kalau dia berhenti, nanti apa kata dia kalau saya berhenti gitu. Dia pun udah sambil ngos-ngosan, udah gitu tapi tetap dia berusaha, lari di samping saya gitu. Hingga sampai satu titik aku udah capek banget gitu kan, akhirnya saya jalan perlahan dan dia langsung, finally gitu." Saya lihat dia terus aku senyum-senyum gitu kan, dan kita tetap, lari, cuma lari santai dan, jalan santai gitu. Udah selesai itu dia bilang, "Aduh kamu kuat banget lari," katanya, "aku capek banget udah sampai ngos-ngosan," deh gitu. Dia ceritain yang tadi itu setelah kami udah beberapa lama jalan lah gitu. Dia bilang, "Sebenarnya waktu itu saya mau bilang berhenti loh, saya mau bilang stop, cuma saya gengsi," katanya, "masa yang perempuan lebih kuat daripada laki-laki," dia bilang gitu. Terus saya ketawa aja waktu dia cerita itu. Kembali ke laptop. Nah, setelah kami jalan ya kurang lebih 1 jam lah kali ya kami jalan. Jadi lari tadi terus jalan, lari lagi jalan gitu. Kami pergi ke taman-taman, kan di Monas itu kalau kalian pernah ke Monas kan banyak kan taman-taman yang enak lah dipandang di Monas gitu, menghirup udara segar. Nah, saya jalan-jalan ke sana, kemudian saya ada tempat favorit tuh di Monas. Jadi taman yang bagus gitu. Saya ajak ke sana, kami jalan-jalan, terus ada kayak tempat-tempat terapi di Monas yang injak-injak batu-batu kan ada di situ. Nah, saya ajak ke situ. Sekitar kurang lebih 2 atau 3 jam lah kami di Monas ngobrol-ngobrol. Di situ juga saya tanya, "Kamu pekerjaannya apa?" gitu. Terus keluarga kamu gimana? Berapa bersaudara? Di situ saya tanya-tanya. Dan dia juga tanya saya ulang tahun saya waktu itu. "Kamu ada IG nggak?" "Oh ada." Ya udah akhirnya kalau kemarin itu kan tukaran nomor WhatsApp. Nah, kalau sekarang dia nanya IG saya, jadi kita follow-followan di Instagram gitu. Nah, setelah itu udah capek lah, udah gerah di Monas, kita ke mall. Saya waktu itu ngajak ke Central Park. Ini saya yang ngajak ini. Kita jalan-jalan di sana,
dan karena udah lapar ya, kami makan di Solaria. Ini foto-foto kami ini sambil nunggu makanan ini, kita udah pesan makanan, jadi sambil nunggu makanan kita selfie. Ini dia yang moto loh, ini dia yang selfie. Itulah kencan kami yang pertama dari Monas, terus kami ke Solaria, dan waktu itu saya ingat banget saya yang bayar, karena saya ngajak, saya pikir aku yang ngajak, aku aja dia yang bayar gitu. Setelah makan kami masih jalan-jalan di sekitar mall. Sekitar jam 3, udah jam 3 nggak terasa, kita pulang naik busway, jadi saya di halte busway Podomoro City, dia arah Pancoran, saya pulang ke arah kosan. Itulah kencan kami yang pertama. Setelah itu kami juga pergi jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Ini ke Kebun Raya Bogor, terus dia pernah ikut retreat dari Jemaat Perwira juga. Kemudian kami ke Monas, saya sama adikku. Terus kemudian kami ke Ragunan ya, ini kebun binatang Ragunan waktu itu. Terus ada acara maraton dari gereja, kami ikut, dia senang banget tuh sama medalinya sampai digigit. Nah kami jalan-jalan ini di KRL ya, di KRL, terus di gereja. Kami juga ke kondangan, kalau ada temannya nikah, kami ke kondangan, dan temanku nikah, aku ajak dia, jadi kita udah sama-sama ke kondangan lah gitu. Ke Pulau Seribu, jadi ada teman-teman guru, sesama guru bahasa Inggris ya, waktu itu ada acara ke Pulau Seribu, saya juga ikut, dan dia yang bayar itu waktu itu. Kami pergi lagi ke Central Park, ke mall. Ini waktu itu kami pergi ke ada di Puncak, Mori Riverside, di situ ada 3D, ada studio 3D. Kami ke sana jalan-jalan dan foto-foto. Terus kemudian ini pada sekitar bulan Juli kalau nggak salah, ini orang tua saya datang ke Jakarta karena adik saya mau wisuda Juli 2019 ya waktu itu ya, kayaknya 2019 deh. Orang tua saya datang dari Sumatera karena adik saya mau wisuda. Saya bawa orang tua saya ke gereja saya yang ada di Bekasi, dan dia juga datang sekalian mau ketemu sama nyokap bokap gue ya. Inilah dia kami berfoto sama orang tua. Ini foto kami waktu nunggu KRL di stasiun Bekasi. Kami nggak punya mobil waktu itu, jadi ya naik kendaraan umum lah. Ini di kota tua yang jalan-jalan, terus ini di Istiqlal. Jadi inilah masa-masa kebersamaan kami waktu di Indonesia ya, saya bagi-bagikan foto-fotonya. Terus kemudian kami pergi ke Taman Mini, kami makan di Awe, kami naik angkot, terus makan bakso. Ini saya temani dia makan bakso. Ini di Puncak, waktu itu kami ke Puncak. Inilah kebersamaan kami waktu di Indonesia, masa-masa pacaran kami di Indonesia. Kalau ada yang bertanya, kepo dong, jadiannya kapan? Terus yang nembak siapa? Nah ini yang lucu sih, kami tuh nggak ada tanggal jadian, nggak ada kata penembakan dan lain sebagainya. Kami udah jalan lah gitu, udah sama-sama, udah chattingan tiap hari gitu kan, video call. Nah memang ada satu titik waktu itu, saya tanya ke dia, hubungan kita ini gimana sih gitu, apakah aku hanya sekedar temanmu, apakah saya hanya sekedar teman wanita atau teman spesial, saya tanya ke dia. Waktu itu saya tanya by chatting, by WhatsApp. Terus dia bilang, kenapa kamu bertanya ini melalui chatting, kenapa nggak langsung ketemu gitu kan. Terus saya bingung, kalau ketemu canggung, nggak enak, jadi by chatting lah saya bilang. Itu dia balasnya itu nyeleneh sih, maksudnya nggak enak banget lah gitu jawabannya. Dia bilang, saya nggak tahu Duma, saya ini bukan saya nggak tahu Duma, saya lagi berdoa minta petunjuk Tuhan, gitu jawabnya. Kan itu nyeleneh banget kan. Oke lah, tetap dijalani. Terus waktu itu juga pendeta nanya kan, Duma gimana, udah ada serius belum, udah ada ke arah sana belum gitu, maksudnya udah ada rencana untuk nikah gitu. Nah itu saya bilang belum Pak Pendeta, saya gituin kan. Dia masih belum bisa putuskan katanya. Loh jangan lama-lama loh, ini udah waktunya, kata pendeta juga kan. Jangan buang-buang waktu. Itu saya memang galau lah gitu. Ini anak gitu, setiap kali ditanya, saya tanya itu lagi, saya nggak tahu, tanya Tuhan gitu. Nah ternyata ya akhirnya saya tahu juga sih alasannya dia, kenapa dia bimbang. Dia itu orangnya susah untuk ngambil keputusan. Dia itu orangnya teliti. Dia sangat-sangat teliti orangnya, dan dia nggak mau ceroboh. Dia untuk ngambil keputusan, apalagi ini kan keputusan besar kan, untuk menentukan serius, untuk hubungan menikah, hidup bersama seumur hidup. Ini kan bukan
keputusan yang gampang lah gitu. Hingga pada saat itu saya kayak kasih ultimatum. Ini juga karena pendeta juga sih yang bilang, ada pendeta yang lain, bukan pendeta yang mempertemukan kami, tapi ada pendeta lain, kamu jangan begini terus, kamu harus ambil, harus bijak gitu. Akhirnya saya bilang, gimana, masa kita harus nunggu-nunggu, sampai berapa lama aku harus nunggu gitu. Pokoknya itu pernah lah ada satu kali di masa aku bilang, oke, kita nggak usah dulu teleponan gitu. Di situ dia galau banget, di situ dia stres waktu saya bilang kita nggak usah teleponan, kita nggak usah ketemu gitu kan. Dia hingga pada saat waktu itu waktu itu 2020 lah. Jadi kita udah pacaran 2018, 2019 hingga sampai 2020. Ya di situ saya kasih ultimatum lah, kita udah pacaran 2 tahun loh. Ya masih belum ada keputusan dari umur juga kan, dari segi umur dia dan saya kan udah waktunya lah untuk menikah gitu. Terus dia bilang, kamu tahu nggak kenapa saya masih bertahan di sini gitu. Sebenarnya dia tuh udah nggak betah di Indonesia, maksudnya karena lingkungan pekerjaannya dia nggak betah. Dia senang tinggal di Indonesia, alam di Indonesia dia suka, cuman tempat tinggalnya dia, lingkungan pekerjaannya dia udah nggak betah gitu, pengen balik ke Amerika. Cuma karena ada saya, ya dia bilang, tapi kamulah yang membuat saya untuk bertahan tinggal di sini, dia gitu. Di situ saya langsung gitu. Tadi dia bilang, kamu alasan saya untuk bertahan di sini. Jadi kalau kamu bilang aku itu nggak serius, aku itu nggak cinta, nggak sayang, itu kamu salah besar, katanya gitu. Ya udah kalau gitu, masa kita kayak gini terus mau sampai kapan, katanya. Terus dia bilang, Duma, ini bukan masalah yang gampang. Jangan kamu pikir hanya karena tuntutan orang tua atau pertanyaan keluarga, atau kamu lihat semua teman-teman udah pada menikah terus kamu desak saya untuk menikah. Bukan seperti itu, katanya. Terus saya diem kan, bener juga sih, cuman gimana gitu. Akhirnya waktu itu saya ingat kita berpuasa, kita sama-sama puasa, dan saya juga memang sering puasa waktu itu ya. Kita putuskan untuk menikah di 2020 gitu. Jadi kita udah konseling waktu itu. Kita start konselingnya itu kalau nggak salah April. Jadi kalau di gerejaku itu sebelum menikah itu biasanya konseling. Kita udah konseling sama pendeta, ada pendeta di Jemaat Kerampol waktu itu, pendeta Zai. Kami ketemu beberapa kali dan udah selesai tuh konseling. Terus kita udah mau putuskan mau menikah di Indonesia. Tapi baca peraturan itu ya emang repot banget ya. Kalau menikah dengan warga negara asing di Indonesia tuh rempong banget. Waktu itu saya sudah pergi ke Dukcapil ya, bagian Dukcapil, dan dia bilang mereka harus ada CNI. Harus ada CNI, yaitu sertifikat no impediment. Jadi CNI itu adalah surat keterangan dari embassy kalau dia itu nggak ada halangan untuk menikah gitu, nggak ada halangan, si suami saya ini nggak ada halangan untuk menikah di Indonesia. Nah itu yang dibutuhkan oleh Dukcapil. Saya waktu itu udah pergi ke Dukcapil langsung. Terus kita lihat juga schedule di embassy ya, schedule untuk mendapatkan CNI ini harus ada schedule. Jadi nggak bisa kita kucuk-kucuk langsung ke embassy, nggak ada. Jadi kita harus lihat schedule dulu, kah memungkinkan, maksudnya kapan mereka bisa nyiapin. Nah itu nggak ada. Sampai tahun 2021 kami cek nggak ada. Itu kita memang benar-benar frustasi banget. Saya bilang ke dia, ya udah sih kita nikah di gereja aja, nggak usah cara catatan sipil, saya bilang. Tapi dia nggak mau gitu. Dia mau semuanya itu harus sesuai dengan jalur lah gitu. Makanya itu dia perfeksionis banget orangnya. Jadi semuanya harus sesuai dengan jalur. Akhirnya ya udahlah kita putuskan sepertinya nggak bisa nikah di Indonesia, dan juga karena COVID ya waktu itu berapa lama gitu embassy tutup, nggak buka layanan. Ya udah singkat cerita kita putuskan dia balik ke USA. Kalau gitu ya udah kamu balik ke USA, kamu cari kerja dari sekarang. Ya dia cari kerja, jadi waktu itu dari bulan Mei atau dari bulan Agustus 2020 dicari kerja di USA. Dan kalau nanti dia udah dapat kerjaan, dia balikin ke US, kerja di US ya. Kalau habis itu setelah dia bekerja, dia akan urus untuk K1 visa atau fiancé visa. Nah itulah akhirnya kami cari solusi win-win solutionnya begitu. Singkat cerita, dia pun jangan puji Tuhan, waktu itu nggak lama dia langsung dapat pekerjaan sekarang, yaitu Veterans Affairs. Jadi dia rumah sakit Veterans Affairs ini adalah under government, jadi rumah sakit pemerintah gitu. Puji Tuhan dia diterima.
interviewnya by online, jadi by telepon lah dia di-interview dan tanggal jadi Desember 2020 akhirnya diputuskan Desember 2020, waktu itu tanggal 11 Desember lah, dia balik ke US. Ya, dia balik ke US, itu sedih banget waktu dia mau pulang. Ini foto-foto kami, ini adalah sahabat terakhir. Kami pergi ke Taman BRI, ini adalah Taman BRI di Jakarta Pusat, di Ben Hill. Dan ini adalah hari dimana dia mau pergi. Itu pulang kalau nggak salah, itu hari apa ya, 11 Desember, saya lupa. Intinya waktu itu saya cuti 3 hari. 3 hari. Jadi aku mau menghabiskan hari-hari ya last minute lah, last day dia di Indonesia ya. Ini saya temani dia potong rambut, ini kami antar dia ke bandara waktu dia mau pulang tanggal 1 Desembernya ya. Itu sedih banget waktu dia mau pulang, waktu udah nyampe di bagian imigrasi gitu kan. Kan kita kan udah gak boleh masuk kan, dia masuk ke dalam, terus saya pegang tangannya, kami pelukan, terus dia cium kepala saya, cium jidat saya gitu kan. Kami pelukan, itu saya nahan air mata gitu, terus dia bilang, jangan nangis katanya. Jangan nangis ya, katanya gitu. Tuh, duh, kalau kebayang. Kalau, aduh maaf ya. Jadi waktu itu sedih banget lah pokoknya waktu dia mau pergi gitu, mau pulang ke US. Wih. Jadi, oke, say goodbye, dia pergi ke bagian imigrasi, udah. Kita masih dada-dada karena masih kelihatan ya. Dada-dada, bye-bye. Dan kita pun pulang ke rumah. Dan waktu itu kita nyampe rumah sekitar jam 12 malam karena pesawatnya itu jam 12.50 kalau nggak salah, 12.50 malam. Dia langsung kirim pesan, dia langsung ya, terima kasih ya sayang, katanya gitu. Duh maaf ya. Makasih ya sayang, kamu udah antar, katanya gitu. Dia chat ini di WA kan. Terus udah nyampe, ini aku udah nyampe rumah. Terus aku nangis lah di rumah kita. Waktu itu saya tinggal sama adik saya. Terus malam-malamnya itu saya nangis, terus saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pertemukan kami secepatnya kita. Nah, udah itu oke, dia udah naik pesawat, dia bilang saya udah di ruang tunggu, ini udah mau berangkat, sebentar lagi saya akan plane mode, katanya nggak bisa chatting lagi. Oh oke, gitu. Udah deh, singkat cerita, dia pun terbang dan waktu dia ada sinyal, dia langsung WhatsApp saya, sayang saya udah di Doha gitu, dia transit di Doha waktu itu. Dan setelah dia nyampe di Boston juga dia miss call, dia langsung telepon saya, tapi waktu itu kan dia nyampe siang di Boston. Kan di Indonesia itu tengah malam ya, orang lagi tidur gitu. Dia miss call saya, ternyata dia miss call saya banyak banget waktu dia mau ngasih tahu kalau dia itu udah nyampe gitu. Terus tuh senang banget, dia langsung kirim foto ya, mana ya, dia langsung kirim foto di mobil dijemput. Jadi mamanya yang jemput, mami mertuaku yang jemput dia dari Boston. Nah, dia kirim foto-foto, ya dia kirim selfie lah. Dia kirim foto waktu dijemput sama mami dari bandara. Nah,
Jadi Desember dia udah nyampe di Amerika, kami chatting, kami video call, pokoknya kami udah komitmen kalau, eee, kita udah komitmen mau menikah gitu. Terus kita komunikasi tiap hari, video call, walaupun di sana malam, di sini siang gitu kan. Pokoknya kita aturlah, instan lah kita komunikasi, dan mamanya itu baik banget. Mamanya baik banget. Mamanya itu tiap hari pagi sore, "Good morning dear, good evening, how are you?" Selalu ditanya seperti itu. Dan video call waktu aku sakit, mamanya itu benar-benar khawatir banget sama aku. Pokoknya mamanya itu baik banget deh. Baik banget mamanya. Nah, terus ya ini foto-foto kami waktu video call ya, foto-foto di Jakarta waktu video call, dia juga kirim-kirim foto ke saya. Ini mamanya juga video call sama mamanya. Nah, dan itu penantian apa ya? Jadi 1 tahun LDR itu sama dia itu benar-benar struggling banget. Kita benar-benar berdoa dan berharap semuanya dimudahkan gitulah. Bulan Januari dia langsung apply untuk K1 visa, dia apply ke USCIS. Oke, cara mengurus K1 visa, timelinenya berapa lama, biaya, nanti saya akan ceritakan di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, yang kepo gimana sih proses K1 visa atau visa tunangan, fiancé visa, jangan lupa like, subscribe supaya kalian tahu, supaya kalian nggak ketinggalan informasi dari saya. Demikianlah kisah cinta saya, bagaimana perjalanan kisah kami dari yang pertama kali ketemu, kami dating, pacaran, dan sampai komitmen untuk menikah. Ya, begitulah. Masih banyak sebenarnya yang nggak saya ceritakan, tapi nanti bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam, atau seharian gitu. Jadi saya ringkaskan saja ya. Teman-teman, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, kalau kita yakin ya, kalau kita meyakini sesuatu, apapun kata orang, kalau kita fokus, pasti kita akan bisa jalan terus. Ada juga keluarga saya yang mengatakan, bukan orang tua kandung saya, tapi adalah keluarga yang mengatakan nggak usah sama dia, kita nggak tahu dia, kita nggak kenal dia gitu. Ada juga yang keluarga yang kayak gitu, teman. Saya yang tahu dia siapa, dan saya yang tahu apa yang mau saya putuskan. Jadi ya, saya nggak mau peduli gitu. Dan bahkan ada juga cerita-cerita yang ya jelek-jelek, dia itu begini, dia itu begini. Banyaklah kisah, banyaklah pengalaman, banyaklah rintangan memang yang kami hadapi, karena kami udah komitmen, kami udah apa ya, udah fokus, ya kita bisa hadapi. Pokoknya kami udah janji semua akan kita hadapi bersama-sama gitu. Oke teman-teman, sekian cerita saya. Semoga apa ya? Semoga kalian mendapat pelajaran apa coba? Jadi intinya terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton, sudah mendengar ocehan saya ini. Sekali lagi please like, subscribe video saya ini. Saya ingin sekali membagikan pengalaman-pengalaman saya, kehidupan di sini seperti apa, dan saya juga akan bagikan gimana proses pernikahan di sini ya. Susah atau gampang, saya akan bagikan itu semua. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan komen kalau kalian ada pertanyaan, atau ada informasi yang ngegantung, yang saya sampaikan itu masih ngegantung, masih kalian belum dapat, kalian boleh tanyakan di komen ya. Bye bye, see you again in the next video.